bertemu lagi dengan saya Alivia Sulfa Salsabila. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan judul dari video ini, kita akan membahas tentang metode pembelajaran. Namun, metode pembelajaran yang akan kita bahas kali ini adalah metode pembelajaran teman sejawat atau peer tutoring. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran teman sejawat atau peer tutoring ini, silahkan tonton video ini sampai terakhir ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang metode pembelajaran teman sejawat atau peer tutoring. Apa sih itu metode pembelajaran teman sejawat atau peer tutoring? Metode pembelajaran teman sejawat atau peer tutoring ini adalah metode yang dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan cara memberdayakan kemampuan siswa yang memiliki daya serap tinggi sehingga siswa tersebut mampu mengajarkan materi kepada teman-temannya yang belum paham sehingga tercapainya ketuntasan belajar dan capaian indikator dari peserta didik. Dalam metode pembelajaran teman sejawat atau yang biasa disebut dengan peer tutoring, teman sejawat ini memiliki peran. Apa sih perannya? Perannya yaitu sebagai pembimbing dan bertanggung jawab untuk menjelaskan, menyampaikan materi kepada teman-teman satu kelompoknya maupun teman-teman satu lingkungannya menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Menurut Lawson 2007 menjelaskan bahwa efek dari penggunaan pembelajaran teman sejawat atau peer tutoring adalah meningkatkan kognitif dan sosial dari siswa. Setelah kita mengetahui pengertian dari metode pembelajaran teman sejawat atau yang biasa disebut dengan peer tutoring dan mengetahui peran dari teman sejawat itu sendiri, kali ini kita akan mengetahui tentang karakteristik dari metode pembelajaran teman sejawat atau peer tutoring. Karakteristiknya diantaranya yaitu yang pertama adalah kelompok belajar dikomando oleh siswa terpilih. Siswa yang terpilih ini adalah siswa yang memiliki daya serap tinggi atau siswa yang pandai yang biasa disebut dengan tutor. Karakteristik yang kedua adalah terdapat kelompok-kelompok belajar yang disusun dalam sebuah diskusi di mana setiap kelompok terdapat satu orang siswa sebagai tutor. Karakteristik yang ketiga adalah adanya unsur keramaian kelas. Unsur keramaian kelas ini muncul akibat dari siswa yang saling mengkomunikasikan dan menyampaikan diskusi dari materi yang telah ditentukan oleh guru. Karakteristik yang keempat adalah adanya feedback atau hubungan timbal balik dari satu kelompok dengan guru yang bersangkutan. Setelah kita mengetahui dari pengertian metode pembelajaran teman sejawat, peran dari teman sejawat, dan karakteristik dari metode pembelajaran teman sejawat atau yang biasa disebut dengan peer tutoring, kali ini kita akan mengetahui langkah-langkah dari penggunaan metode pembelajaran teman sejawat atau peer tutoring. Langkah-langkah ini adalah langkah-langkah yang bersifat umum atau general yang bisa diaplikasikan kepada semua mata pelajaran terhadap suatu materi tertentu yang telah ditentukan oleh guru. Langkah yang pertama dalam pembelajaran teman sejawat atau yang biasa disebut dengan peer tutoring adalah guru mempersiapkan RPP atau rencana pokok pembelajaran dan materi, lalu guru memberikan penjelasan secara umum dari materi yang akan didiskusikan, namun materi tersebut telah dibagi menjadi sub-sub materi. Langkah yang kedua dalam pembelajaran teman sejawat atau yang biasa disebut dengan peer tutoring adalah guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil sebanyak sub materi yang telah dipersiapkan dan siswa yang pandai disebar ke setiap kelompok. Langkah yang ketiga adalah guru memanggil
teman atau siswa yang pandai atau siswa yang memiliki kemampuan daya serap tinggi untuk dijadikan sebagai tutor dan memberikan pengarahan secara garis besar tentang materi yang harus disampaikannya. Langkah yang keempat adalah guru memberikan estimasi waktu kepada tutor untuk menyampaikan dan menjelaskan materi tersebut kepada teman-teman satu kelompoknya menggunakan bahasa yang ringan dan bahasa yang mudah dipahami. Langkah yang kelima adalah guru mengawasi dan mengunjungi setiap kelompok serta menanyakan kepada setiap kelompok apakah ada kesulitan tentang pemahaman dari materi tersebut atau tidak. Langkah keenam adalah jika waktu telah selesai, guru mempersilahkan dari setiap kelompok melalui perwakilannya. Perwakilan ini adalah perwakilan yang bukan tutor untuk mempresentasikan atau menjelaskan materi yang telah didiskusikan. Langkah selanjutnya adalah guru mempersilahkan kelompok lain untuk memberikan kesimpulan. Setelah semua kelompok telah mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi dari materi yang telah disampaikan oleh tutor, langkah selanjutnya adalah guru akan menanyakan, namun pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bersifat jawab cepat, di mana setiap siswa atau setiap kelompok diberikan atau mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawabnya, sehingga siswa tersebut mendapatkan poin. Langkah yang kesembilan adalah guru memberikan reward kepada siswa atau kelompok yang terbaik. Dan langkah yang terakhir adalah waktu refleksi. Waktu refleksi ini guru memberikan evaluasi, memberikan kesimpulan, dan memberikan apresiasi kepada tutor yang telah menjelaskan atau menyampaikan informasi dengan baik kepada teman-teman satu kelompoknya. Setelah sebelumnya adalah langkah-langkah yang bersifat general atau umum, kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang bersifat spesifik. Spesifik ini adalah, contohnya adalah penggunaan metode pembelajaran teman sejawat atau peer tutoring dalam mata pelajaran akuntansi di SMA jurusan IPS kelas 12 dalam satu kali pertemuan, yaitu dalam kurun waktu 95 menit. Langkah-langkahnya yaitu 3 menit pertama guru mempersiapkan RPP atau rencana pokok pembelajaran dan materi. Materi ini contohnya adalah materi akuntansi, kali ini adalah materi tentang perusahaan dagang. Guru membagi materi perusahaan dagang menjadi 8 sub materi. 8 sub diantaranya adalah pengertian, ciri-ciri, macam-macam, transaksi, syarat penyerahan, syarat pembayaran, bukti, dan jenis akun. Langkah yang kedua adalah 5 menit guru membagi siswa dalam satu kelas tersebut. Apabila satu kelas tersebut terdiri dari 40 siswa, guru membagi menjadi 8 kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 5 siswa dan setiap kelompok terdapat satu siswa yang memiliki daya serap tinggi atau siswa yang pandai untuk dijadikan sebagai tutor. Langkah yang ketiga, dalam kurun waktu 5 menit, guru memanggil tutor lalu menyampaikan rangkaian kegiatan dan menyampaikan submateri yang harus disampaikan oleh tutor terkait dengan perusahaan dagang. Setelah itu, tutor dapat mengkoordinasikan tempat belajar untuk memudahkan dirinya menyampaikan materi kepada para teman-temannya. Dalam waktu 25 menit, guru memberikan estimasi waktu untuk tutor dapat menyampaikan materi kepada para teman-temannya. Selanjutnya, 10 menit, guru berkeliling atau melakukan mengawasi dan menanyakan kepada siswa dalam suatu kelompok itu apakah terdapat kesulitan
dalam pemahamannya atau tidak. Langkah yang keenam, dalam kurun waktu 20 menit, guru mempersilahkan setiap kelompok melalui perwakilannya, di mana perwakilan ini adalah perwakilan yang bukan tutor untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Langkah selanjutnya adalah dalam kurun waktu 12 menit, guru mempersilahkan setiap kelompok untuk menyampaikan hasil dari rangkuman diskusinya. Langkah selanjutnya adalah 5 menit sesi tanya jawab. Guru memberikan 4 pertanyaan random dari setiap submateri tentang perusahaan dagang yang telah ditentukan sebelumnya kepada semua kelompok. Namun pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bersifat jawab cepat. Jadi setiap siswa atau setiap kelompok dapat menjawabnya dan mendapatkan poin. 5 menit setelahnya adalah pemberian reward kepada siswa atau kelompok yang terbaik. 5 menit terakhir atau yang disebut dengan langkah yang terakhir adalah waktu refleksi. Waktu refleksi ini guru memberikan kesimpulan, evaluasi dari pembelajaran metode ini, dan pengapresiasian kepada tutor yang telah menjelaskan tentang submateri perusahaan dagang dengan baik kepada teman-teman satu kelompoknya. Ini adalah contoh gambar dari penerapan metode pembelajaran teman sejawat atau yang biasa disebut dengan peer tutoring. Setelah kalian mengetahui tentang pengertian dari metode pembelajaran teman sejawat atau peer tutoring, mengetahui tentang peran dari teman sejawat itu, manfaat dari metode pembelajaran ini, langkah-langkah yang bersifat umum, dan tadi saya juga telah menjelaskan tentang langkah-langkah yang bersifat spesifik, bukankah kalian telah memiliki gambaran tentang metode pembelajaran ini? Pastinya kalian telah memahami dan memiliki gambaran umum tentang metode pembelajaran ini kan? Demikian yang dapat saya sampaikan tentang metode pembelajaran teman sejawat atau yang biasa disebut dengan peer tutoring. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Alifia Zulfa Salsabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.